Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengikuti mata kuliah konservasi tanah dan air dalam materi pengelolaan tanah dalam usaha tani berkelanjutan. Pada sistem pengelolaan tanah terbagi 3, yaitu 1. Aspek biofisik, yaitu merupakan pengelolaan tanah berkelanjutan harus memelihara dan meningkatkan kondisi fisik dan biologi tanah untuk tanaman dan keragaman hayati atau biodiversity. Hal ini dapat berupa yaitu land clearing, penterasan, pengolahan tanah, perbaikan drainase, dan pemupukan. Kemudian yang kedua, aspek sosial budaya. Ini merupakan pengelolaan tanah berkelanjutan harus sesuai dengan kebutuhan manusia, baik secara sosial dan budaya pada tingkatan nasional dan regional. Aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Merupakan pengelolaan tanah berkelanjutan harus mencakup semua biaya penggunaan lahan. Semua tindakan penggunaan lahan dalam pengelolaan tanah merupakan input biaya produksi yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk mencapai produksi optimal yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sangat jelas bahwa pengelolaan tanah selalu berorientasi pada prinsip konservasi dan pengawetan tanah. Untuk itu perlu kita pelajari mengenai pertanian berkelanjutan dengan sistem pertanian organik. Hal ini bertujuan untuk yang pertama adalah menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dengan kuantitas memadai. Kedua, membudidayakan tanaman secara alami. 3. Meningkatkan siklus hidup biologis dalam ekosistem pertanian. 4. Memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang. 5. Menghindarkan seluruh bentuk cemaran yang diakibatkan penerapan teknik pertanian. 6. Memelihara genetik sistem pertanian dan sekitarnya. 7. Mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis yang lebih luas dalam sistem usaha tani. Namun di samping itu ada beberapa kendala dalam pertanian berkelanjutan ini, yaitu A. Adanya hama transmigran dari kebun yang non-organik sehingga produksi akan menurun. B. Rendahnya produksi tidak bisa mengimbangi permintaan pasar. C. Dalam pertanian organik yang murni harus menggunakan tanah relatif masih perawan. Sedangkan di Indonesia, tanah pertaniannya sudah jenuh dengan fosfat. D.
Pasar terbatas karena produk organik hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Kesulitan menggantungkan pasokan dari alam bila dalam jumlah besar. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan alami dalam skala besar akan mengalami kesulitan. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi alternatif yang memberikan berbagai hal positif yang dapat diterapkan pada usaha tani. Produk bernilai komersial tinggi yang tidak mengurangi produksi. Untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Sosialisasi pemasyarakatan mengenai pentingnya pertanian yang ramah lingkungan. 2. Penggalakan konsumsi produk hasil pertanian organik. 3. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mendapatkan semprotan organik. Usaha tani yang berorientasi pasar global perlu menekankan aspek kualitas, keamanan, kuantitas, dan harga bersaing. Demikian kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.